Saat itu ya kita masih hati-hati untuk bikin survei, jangan sampai menyinggung penguasa. Atau kadang misalnya ketika kita mau datang ke responden, itu juga dari RT-nya aja udah melarang karena ini kan politik biasa. Tapi experience atau pengalaman kita buka Kompas, buka Koran, koran yang lama, yang halamannya udah Masih agak ada ya? coklat-coklat, masih ada dan Masih ada bisa yang dibuka, ya. koran edisi pertama ya. Ya. Halo sahabat Kompas, jumpa lagi di Bongkar Data. Kali ini edisi khusus HUT ke-60 Harian Kompas. Nah, karena ini edisi khusus, jadi saya nggak sendiri, tapi udah ditemani dengan dua teman litbang saya, yaitu Mas Satrio dan Mbak Tina. Halo Mas Hai. Satrio, Mbak Tina, Halo, apa kabar? Mbak. Nah, kita mau langsung nih ya, karena ini biasanya kita kan membongkar data-data yang dikumpulkan Litbang Kompas. Nah, sekarang ini kita mau bongkar dapurnya Litbang Kompas. Nah, ini Mas Satrio nih sebagai orang yang peneliti kawakan di Litbang Kompas. Gimana sih Mas ceritanya dulu sampai Harian Kompas yang koran ini punya Litbang Kompas? Kayak apa sih? Sebetulnya kalau dapur itu dibongkar ya berarti kita nggak bongkar rahasia dapur ya. Oh, rahasia dapur. Iya. Sebetulnya rahasia sih. Ya. Spill ya. Tapi karena sekarang ulang tahun Kompas yang ke-60, rahasianya kita buka nih. Oke, ini nih menarik nih. Gimana Mas? Ada apa sih? Kapan sih sejak Kompas nih kan korannya tahun 65 ya? Kalau litbangnya? Kalau litbangnya itu sendiri di tahun 80-an itu sudah dirintis sebetulnya. 80-an? 80-an itu sudah dirintis dengan ya pusat data lah semacam itu. Tapi kalau kegiatan semacam survei atau jajak pendapat itu pertama kali perdana dilakukan itu tahun 88. 88. Iya, itu ada artikel pertama jajak pendapat Litbang Kompas. Nah, secara strukturnya itu sendiri Litbang Kompas baru mapan di tahun 89 sebetulnya. Tahun setelahnya ya? Iya, secara strukturnya. Kemudian secara timnya itu makin lengkap, makin bertambah dengan latar belakang peneliti yang makin beragam. Itu di tahun 90-an. Dan kemudian ya bergulir seterusnya sampai dengan sekarang sudah hampir berapa? 35 tahun. 35 lebih, tahun ya. Pada masa itu kan Orde Baru ya Mas ya. Itu gimana sih? Kenapa Kompas muncul di saat Orde Baru? Litbang Kompas muncul. Litbang Kompas. Jadi Litbang Kompas itu muncul, saya harus menyebutkan nama perintis Litbang Kompas, yaitu Mas Yosepus Widodo, atau kita biasa nyebutnya Mas Dot ya. Inisialnya ya? Inisialnya Mas Dot. Wartawan berarti? Wartawan senior ya, sekarang sudah pensiun. Nah, itu dimulai karena Kompas sebagai media cetak surat kabar ternama waktu itu, kita nggak hanya mau cuman sekedar mengangkat jurnalistik atau jurnalisme, tetapi juga jurnalistik berbasis data atau dalam bahasa kerennya tuh precision journalism. Artinya jurnalisme berbasis data dan juga survei semacam itu, precision journalism semacam itulah. Jadi itu keberadaan Litbang Kompas tuh bukan pelengkap saja, tapi benar-benar termasuk yang inti juga ya untuk mendukung biar laporan yang ada di koran Kompas itu lebih baik gitu ya, lebih lengkap, lebih mendalam, bisa dipercaya, lebih berbasis data, lebih bisa dipercaya. Nah, pada masa itu ya seperti kita tahu ya Mas ya, kalau Orde Baru itu kan barangkali ada rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah pada masa itu. Nah itu kalau di Litbang Kompas itu juga berpengaruh nggak ke apa yang mesti diteliti, atau misalnya mungkin ada batasan tertentu atau gimana? Oh iya banget ya. Jadi saya masuk ke Litbang Kompas itu tahun 97, saat itu masih belum reformasi ya. 1 tahun sebelum reformasi. Betul, jadi masih kerasa itu nafasnya Orde Baru, dan bagaimana kegiatan jajak pendapat itu nggak sebebas sekarang. Survei-survei marak gitu ya. Kemudian orang bebas berpendapat. Saat itu ya kita masih hati-hati untuk bikin survei, jangan sampai menyinggung penguasa. Jadi survei-survei yang dilakukan mungkin lebih aman ya misalnya mengangkat soal ekonomi, gaya hidup, kesejahteraan sosial, yang seperti itu. Jadi belum terlalu masuk amat ke soal-soal politik. Ya kalau toh menyinggung kebijakan, tetapi masih yang relatif masih lebih aman. Nah itu baru boom gitu pas ya reformasi 98, itu kayak kerannya terbuka. Dan kemudian banyak lembaga-lembaga survei bermunculan. Tetapi ya
kita masih bisa bangga bahwa Kompas adalah leader atau pionir untuk kegiatan survei terutama sosial politik di negeri ini. Pada tahun 80 atau 90-an awal belum banyak survei, lembaga survei gitu ya? Atau... Ada lembaga-lembaga survei, tapi umumnya lembaga survei market research. Oh, oke. Jadi lebih ke untuk kepentingan bisnis ketimbang yang di untuk media? Yang di media belum ada. Oke. Mungkin ada, ya saya harus menyebut juga namanya PDAT, Pusat Data Analisis Tempo, yang lebih aktif untuk melakukan survei-survei jajak pendapat itu di Litbang Kompas, apalagi setelah 98. Oke, 98 ya. Kemudian kita masuk ke era baru ketika pemerintahan juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah itu warnanya Litbang Kompas gimana sih, Mas Satrio? Setelah itu ya, setelah era warnanya Litbang Kompas saat itu yang saya ingat kita lembaga yang pertama kali melakukan pengumpulan data-data atau profil partai-partai. Saat itu ada 180-an, 181 partai yang kita kumpulkan, dan waktu itu kalau nggak salah ada 48 partai yang ikut pemilu. Dari 3 partai ya di Orde Baru ya? Iya, dari 3 partai langsung meledak. Banyak banget partai-partai, dan lucu-lucu itu 181 partai itu ada namanya Partai Ikan dan Buku, Partai Pelawak, partai macam-macam lah. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang dilakukan Litbang Kompas pada saat awal reformasi itu, yaitu mendata partai-partai yang ada dan kemudian menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga lain untuk melihat siapa sih partai-partai yang tumbuh saat itu. Dan kemudian ketika pemerintahan Presiden Habibie, ya kita belum melakukan banyak hal karena memang hanya 1 tahun. Singkat ya? Masih singkat. Tetapi ketika berganti pemilu yang pertama, ya Litbang Kompas akhirnya memainkan perannya sebagai pengawal demokrasi. Gimana tuh Mas? Pertama-tama adalah kita melakukan evaluasi kinerja presiden. Itu kita lakukan mulai pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kerja Presiden Abdurrahman Wahid itu langsung kemudian kita bikin evaluasi berupa jajak pendapat. Saat itu masih melalui telepon ya. Oke. Nah kita lakukan, dan kemudian kita lakukan rutin setiap 3 bulan sekali. Itu namanya evaluasi kinerja kepresidenan. Kemudian masa Presiden Megawati kita lanjutkan, Pak SBY kita lanjutkan, Pak Jokowi hingga sekarang kegiatan survei itu berubah namanya menjadi survei kepemimpinan nasional. Dalam frame survei nasional Kompas karena kita lakukan secara nasional. Nah inilah yang menjadi rujukan bagi para pengambil keputusan di negeri ini, kementerian dan lembaga untuk melihat kinerja pemerintahan ya, mengukur ya seberapa jauh gitu. Dan nggak hanya itu, nggak hanya evaluasi kepresidenan, tetapi juga di tahun 2007 kita pertama kali melakukan yang namanya quick count atau hitung cepat. Itu saat itu untuk pilkada pemilihan gubernur Jakarta. Kemudian di tahun 2008 kita lakukan juga untuk pemilihan gubernur Jawa Barat, kemudian juga Jawa Timur, dan selanjutnya di tahun 2014 ya kalau nggak salah Mbak Tina ya, kita lakukan untuk pemilu presiden. Dan itu kalau tadi kita mengawal demokrasi dengan cara mengevaluasi kerja presiden, kepala negara, kalau hitung cepat itu agak beda. Kita mengawal proses demokrasi yang dilakukan di pesta demokrasi itu pemilu. Jadi sebelum hasil akhir diumumkan oleh KPU, hasil resmi yang diumumkan oleh KPU, setidaknya nih kita sudah punya angka nih, prediksi siapa yang unggul ya di dalam proses pemilu penghitungan itu. Suara ya. Karena lama ya, dari pemungutan suara sampai hasil akhir tuh lama. Jadi hampir 2 minggu atau sebulan bisa lebih bulanan, Dan semakin banyak, intinya dalam hitung cepat atau quick count itu, semakin banyak lembaga yang melakukan hitung cepat sebetulnya semakin baik. Karena menjadi tolak ukur bahwa ini hasil dari hitung cepat lembaga-lembaga ini hasilnya seperti ini. Maka ini ya kalau KPU misalnya kalau selisihnya jauh gitu ya, jauh, akan menjadi pertanyaan ini. Dan selama ini sih hasilnya tidak pernah jauh. Kita punya simpangan itu di bawah 1%. Di bawah 1% ya pernah di atas 1% tapi rata-rata di bawah 1%. Dan lembaga-lembaga lain yang juga taat dengan menjalankan metodologi pengambilan sampling dan penghitungannya itu juga pasti sampling errornya sedikit-sedikit. Artinya memang ya lembaga-lembaga ini memang menjalankan metodologi secara benar dan ketat juga. Jadi saling ini ya, bisa saling melihat ya hasilnya ini berapa, ini berapa. Nah di selama sepanjang proses hitung cepat atau survei ini kan Mbak Tina juga terlibat nih ya. Bisa cerita sedikit nggak sih Mbak gimana sukses apa enggak, terus perlu nggak sih orang peneliti Litbang Kompas itu terjun ke lapangan juga atau cukup lewat telepon kayak yang dulu ya? Atau gimana Mbak Tina sekarang?
Memang kita secara sistem kita itu sudah punya banyak tenaga lapangan ya Mas. Kita udah punya jaringan di seluruh Indonesia. Sekarang berarti di 38 provinsi. Teman-teman yang sebenarnya kalau yang ikut sama survei kita itu mahasiswa. Mahasiswa di seluruh Indonesia. Memang mereka yang bertemu langsung dengan responden untuk menanyakan tadi misalnya konteksnya quick count. Siapa sih tadi akan mereka datang ke TPS? Kemudian siapa sih yang tadi Bapak atau Ibu pilih? Atau ketika survei kepemimpinan nasional presiden itu gimana sih menurut Bapak Ibu soal kinerjanya. Tapi di balik itu semua kan kita juga perlu tahu kita yang mengontrol di lapangan, karena kalau misalnya kita hanya duduk di Jakarta kita kan nggak tahu situasinya seperti apa. Dan ternyata ketika kita datang ke lapangan itu menarik temuannya sekali sih. Temuannya tuh kayak apa tuh? Ada aja banyak sekali Mbak, karena misalnya ya kita sudah membuat rambu-rambu ya bagaimana harus turun ke lapangan, tetapi ya namanya masih mahasiswa dan ya orang lah, human error pasti ada. Sering kita menemukan, kita kan ada sistem namanya tabel ular untuk samplingnya seperti itu. Kiss-grade kalau dalam metodologi itu disebut kiss-grade. Nah, itu kan kita udah menentukan bahwa yang kita survei itu tidak boleh berdekatan, tapi kadang ada juga yang misalnya aku wawancara Mbak biar gampang ya. Terus tetangganya ada nih Mas Satrio kebetulan masuk nih, aku wawancara aja, nggak boleh karena itu kan ada aturannya harus rumah nomor berapa kayak gitu. Nah kita sering menemukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Itulah fungsinya kita peneliti dari Litbang Kompas itu datang ke lapangan. Atau kadang misalnya ketika kita mau datang ke responden itu juga dari RT-nya aja udah melarang karena ini kan politik. Biasa kalau politik itu nggak boleh didatangin gitu ya. Iya takut karena ini jangan-jangan nanti perwakilan dari partai mana nih yang survei gitu kan. Nah, dikira intel. Ada kan bagian-bagian atau dikira mau bagi-bagi sembako, serangan fajar yang terjadi 3 bulan sebelumnya gitu. Karena itu fungsinya kita peneliti Litbang Kompas untuk enggak Pak, jadi kita memang dari Litbang Kompas begini-begini. Itulah fungsinya kita menerangkan dulu ya kita siapa. Yang meskipun memang kita sudah punya perwakilan yang mengumpulkan data, kita perlu untuk datang langsung gitu. Nah, ini juga salah satu cara untuk membuat survei atau surveinya Litbang Kompas itu bisa dipercaya gitu ya. Ini benar nggak? Terus apalagi sih Mas faktor lainnya? Karena kalau di luaran ya, begitu survei keluar gitu ya, kadang apalagi kalau sekarang udah online ya, kita bisa tayangkan di Kompas ID atau di medsos termasuk YouTube itu, orang kan bebas berkomentar gitu. Nah itu kadang-kadang suka pertanyakan gitu independensinya, milih sampelnya benar nggak sih Mbak Tina nih ya, itu gimana sih? Ada guideline yang harus ditaati dan bagaimana Litbang Kompas itu mengontrol benar bahwa kalau harusnya rumah yang ini tuh ya rumah yang ini yang ditanya gitu, atau seperti yang tadi Mbak Tina cerita gitu, nggak boleh tetanggaan, nggak boleh enaknya sendiri kayak gitu-gitu. Seperti apa itu Mbak Tina dan Mas Satrio? Mbak Tina dulu yang di lapangan mungkin ya. Itu sebenarnya makanya kadang ketika kita kan sudah menyusun tuh kan dari awal ya, ketika misalnya guideline-nya sekarang udah kita pakai terus ya. Dan itu misalnya survei dilakukan bulan April, itu kita udah ngerancangnya tuh dari Februari untuk segala macamnya. Nggak besok berangkat hari ini baru tidak, karena itu kita ngumpulin tenaga lapangannya. Karena kan kadang mahasiswa yang dulu kita udah lulus udah kerja nggak bisa, udah menikah dan dibalik itu kan untuk nanya ke responden kita juga perlu menyusun dulu kan apa-apa yang mau kita tanyakan. Nah disitulah kita biasanya berdeliberasi untuk apa nih yang harus ditanyakan, gimana nih sistem bertanyanya. Nah prosesnya itu panjang, makanya kadang ketika sudah muncul hasilnya, terus ada tuh yang tadi Mbak Rita bilang komenannya kayak bener gak sih, ini pasti dibayar sama ini. Wah itu yang kadang kita enggak loh, bisa gak sih kita menjelaskan kalau kita tuh bener-bener ke lapangan, prosesnya seperti ini, kita milihnya itu sudah bahkan setengah mati ya. Aku ingat banget Mbak yang terakhir kita ya maksudnya yang soal quick count pilkada kan terakhir kemarin tahun lalu ya. Itu bahkan kita ngumpulin loh dari orang-orang di Kompas, nggak cuma Litbang waktu itu, dari pihak redaksi juga untuk menyaksikan kita pencet untuk milih ini nih sampling-samplingnya. Nah sampai yang kayak gitu supaya memang menjaga bahwa survei kita itu ya kredibel dan independen. Tapi kalau soal independen mungkin Mas Satrio yang bisa ini soal ini Mas, independen termasuk tadi kita nggak dibayar loh, tapi kan survei ini kan perlu ke lapangan, perlu kertas, perlu ini. Nah itu yang bayar siapa Mas kalau kayak gitu? Survei itu dibayarin sendiri oleh Kompas Gramedia. Pertama untuk menjaga independensi tadi. Dari awal itu, dari 80 dari itu? Awal, ya, dari awal itu survei dibiayai sendiri oleh Kompas Gramedia. Jadi untuk menjaga independensi dan kita
tidak terima bahwa kalau misalnya survei yang untuk yang taruhannya tinggi lah boleh dibilang gitu ya, survei politik apalagi quick count, kita nggak mau itu dibayarin oleh intervensi oleh pihak ketiga. Apalagi itu partai politik. Memang ada kerjasama untuk quick count misalnya bahwa hasilnya itu mau dong disiarin juga oleh stasiun televisi lain, oleh saluran berita internasional. Nah, itu ada perjanjian kerjasamanya. Jadi ya adalah semacam price-nya tertentu, semacam hak siar lah. Tetapi itu hanya untuk masalah siarnya. Hilirnya ya, untuk udah setelahnya iya, ya. Tapi tidak di hulunya. Dan itu pun tidak membayari atau tidak menggantikan seluruh kos yang seluruh kos yang kita keluarkan itu besar loh. Semata-mata ya untuk menjaga kredibilitas bahwa Kompas ini ya tetap independen dan terpercaya dan amanat hati nurani rakyat. Apa artinya amanat hati nurani rakyat itu tadi? Kata hati, mata hati, dan hati-hati. Hati-hati itu artinya apa? Sekali aja kita melenceng, jatuh, orang nggak akan lagi percaya sama kita, dan itu yang Kompas jaga mati-matian. Karena mempertaruhkan nama baik itu sendiri. Itu lebih berat kalau ngomongin soal independensi, bahwa sebenarnya kan Litbang juga sudah bertransformasi ya Mas ya. Tadi memang survei-survei awalnya untuk menilai kepemimpinan, tapi sebenarnya kan kesini juga ada kerjasama survei. Nah, itu boleh nggak tuh? Saya misalnya pengen tahu gimana sih misalnya pemerintahan saya nih kinerjanya kalau saya Pemda misalnya Pemda somewhere gitu. Boleh, mari datang kemari. Nah, itu gimana caranya dan bagaimana batasannya gitu. Jadi gini, sejak 2016 itu Litbang Kompas masuk fase yang agak berbeda sedikit. Babak baru. Babak boleh dibilang monetisasi atau komersialisasi ya kalau boleh dibilang gitu. Karena sebelum itu memang Litbang Kompas itu lebih mendukung isi pemberitaan di harian Kompas Cetak di koran dengan tadi prinsip precision journalism itu. Tapi dalam perjalanannya karena tadi ya saya bilang bahwa survei kepemimpinan nasional itu kan jadi rujukan, jadi ditunggu-tunggu tuh oleh kementerian dan lembaga. Dan mereka kadang-kadang tanya, bisa nggak sih kita kerja sama Litbang Kompas? Karena kalau kita sama lembaga yang lain, kita nggak didengerin. Kalau sama Litbang Kompas, kayaknya kita jadi ada nama yang dipertaruhkan juga di situ ya. Nah akhirnya karena begitu banyaknya permintaan itu, akhirnya di 2016 lah kita baru kenapa nggak juga kita coba. Awalnya memang baru dengan kementerian dan lembaga pemerintah ya, tapi akhirnya lambat laun juga dengan lembaga lain, swasta, industri, dan juga NGO. Itu ada juga ya? Ada juga Nah itu memang kita tentu saja terikat dengan yang namanya NDA, Non-Disclosure Agreement, atau perjanjian kerjasama tertutup dengan kementerian atau lembaga atau jika itu pihak swasta. Nah, itu data-data yang kita hasilkan itu hanya untuk mereka. Dan kalau itu kerjasamanya sampai juga dengan kerjasama pada publikasi atau tulisan di koran, ya kita akan disclaimer atau menyatakan bahwa hasil survei ini adalah kerjasama antara Litbang Kompas dengan lembaga tersebut. Jadi beda dengan yang ditulis sama tempatnya Mbak Tina ya? Iya, kalau yang kita tulis sendiri, yang independen, itu yang pasti dibayarin Kompas itu? Yang dibiayai sendiri oleh Kompas Gramedia, pasti itu di bawahnya itu dalam penjelasannya, kita akan ada penjelasan bahwa survei ini sepenuhnya dibiayai oleh Kompas Gramedia atau PT Kompas Media Nusantara. Jadi itu adalah survei independen. Tapi kalau itu survei kerjasama, pasti kita juga akan menyatakan bahwa dalam metodologi penelitiannya, survei ini adalah kerjasama dengan kementerian ini atau lembaga ini, institusi ini. Nah biasanya kalau kita bicara industri atau swasta ya, kapan atau siapa sih yang bekerja sama dengan kita? Nah justru itu perbedaannya Litbang Kompas dengan lembaga-lembaga survei market research atau survei pasar yang lain adalah bahwa Kompas dengan posisinya yang unik ini, kita bisa ikut menginfluence atau mempengaruhi para pengambil keputusan. Itulah yang diinginkan oleh industri swasta tadi ketika mereka menghadapi isu-isu yang mereka ingin mengubah regulasi atau ingin mempengaruhi regulasi berdasarkan hasil suara survei. Nah itu mereka biasanya bisa nggak Kompas? Kompas tolong dong bantuin kita mau survei katakanlah ke UMKM atau apa supaya regulasi ini bisa juga membela kepentingan para UMKM ini loh gitu. Nah, itu tapi walaupun begitu tetap aja pelaksanaannya juga ada standar-standar tertentu ya. Ada standar tertentu. Tidak misalnya saya yang
mau memakai jasa Litbang Kompas terus nitip ya biar hasilnya gini gitu, boleh nggak itu? Oh nggak boleh. Pernah ini tanpa menyebutkan lembaga mana ya, ada sebuah lembaga yang ingin dinilai bagus kemudian hasilnya itu kebetulan mereka survei dengan lembaga lain juga, kemudian pas survei sama lembaga kita nah cuman memang ini secara metodenya beda, secara variabel pengukurannya juga beda. Nah angka yang dihasilkan ini lebih tinggi, kemudian ketika tahun berikutnya kerjasama dengan Kompas ada situasi yang berbeda gitu, kemudian variabel yang diukur juga beda, sehingga hasil akhirnya tuh beda. Nah mereka mau naikin, bagaimana caranya supaya naikin, nggak bisa gitu loh. Kita meskipun kita secara proyeknya dibayarin oleh kalian gitu loh, cuman untuk hasilnya kita nggak mau. Kita melakukan itu nggak bisa intervensi ya. Sekarang misalnya gini Mbak Rita ya, misalnya Mbak Rita ya jangan sampai ya misalnya kolesterolnya misalnya di atas 200 gitu kan. Amit. Ya amit-amit jangan sampai ya. Nah begitu pas misalnya cek ke laboratorium, ke lab, ternyata tesnya di angka 220 misalnya, cuman beda dikit aja. Untuk standarnya bagusnya kan misalnya di bawah 200 ya. Padahal Mbak Rita mau untuk lamar kerja gitu lamar kerja di Kompas nih, nggak boleh di atas 200. Terus Mbak Rita bilang sama labnya, tolong dong saya diturunin ke 180. Di bawah 180. Kan nggak ada lembaga laboratorium medis yang mau nurunin dari 220 ke, meskipun cuma diturunin 20 doang nggak ada yang mau gitu, kecuali Mbak Rita ngubah sendiri itunya kan hasilnya. Sama juga, nah Litbang Kompas juga menerapkan prinsip seperti itu. Seperti itu ya. Dan setiap hari ini karena harian ya, jadi setiap hari kita mencatat apa sih yang ada di dunia ya, mulai dari nasional, lokal, sampai fotonya ada surveinya juga, ada iklan yang macam-macam, ada videonya juga sekarang. Itu kalau saya tidak salah itu juga dikelola Litbang Kompas ya ini, dan sejauh mana sih kekayaan kita punya? Iya, itu menarik sih. Kalau tadi kan kita memang ketika ngomongin Litbang Kompas akan orang tuh top of mind-nya survei, karena memang itu bagian yang kelihatan bermula dari situ. Tapi sebenarnya itu tadi kalau Mas Satrio bilang Kompas kaya, ya salah satu kekayaan kita tuh adalah di data. Karena Kompas itu kan ada sejak tahun 65, artinya koran-korannya udah terbit dari tahun itu dan segala informasinya ada. Nah, itulah salah satu peran dari Litbang Kompas ya, Mas Satrio, karena kita ada yang punya namanya tuh Pusat Informasi Kompas ya, Pusat Informasi PIK Kompas ya, atau PIK. Di situ adalah gudang datanya dari Kompas punya. Nah, yang mengelola adalah Litbang Kompas. Makanya misalnya sahabat Kompas itu lagi ngerjain skripsi, tesis atau apapun, mau mengulik-ngulik peristiwa masa lalu ketika kayak misalnya saya ketika reformasi itu kan masih kecil, belum tahu apa situasinya. Nah, mau mengulik informasinya itu bisa tuh di Litbang Kompas. Meskipun kalau dulu, jadi di situ kita juga bisa ini ya Mas, baca koran-koran masa lalu. Oh ya, clippingnya, karena clippingnya ada dan juga ada digitalnya. Jadi di situlah salah satu kekayaan datanya Litbang Kompas. Kayak misalnya kemarin itu kan sekarang lagi rame nih mau ngulik soal penulisan ulang sejarah. Bener. Kan kontroversi ya di medsos seperti itu. Nah, kalau mau mencari kebenarannya seperti apa itu ya bisa melalui salah satu arsipnya Litbang Kompas. Terakhir yang saya lakukan ini kan lagi rame soal itu ya, kekerasan seksual ketika kerusuhan 98. Nah, itu kan banyak yang akhirnya pro dan kontra, ini situasinya seperti apa. Nah, akhirnya saya dan teman melihat kembali, membaca-baca lagi seperti apa sih dulu kejadiannya. Itu kita bisa tuh beneran dari tahun 65 sampai persis di 98-nya seperti apa, after itu seperti apa. Nah, itulah salah satu fungsi Litbang Kompas tadi, selain kekuatan surveinya yang bisa mempengaruhi publik atau juga bisa memberi masukan ke pemerintah dan bagian dari proses demokrasi itu salah satu. Jadi itu memang arsip Kompas itu dipakai oleh wartawan maupun kami yang bikin video gitu ya, tapi juga kalau pihak luar mau mengakses bisa ya Mas ya. Jadi nggak cuman kalau ini kan kita bilang koran tuh kan gini ya, print ya. Sekarang nggak cuman print ya Mas. Iya, jadi ada kalau tadi bicara arsip tadi clipping, mungkin bayangannya kalau dulu korannya digunting gitu ya. Mungkin yang mungkin yang generasi 70-an 80-an masih ngalamin tuh ya, tugas sekolah gunting-gunting clipping koran. Nah, kalau di Pusat Informasi Kompas itu clipping elektronik. Gitu. Jadi kita tinggal masukin kata kunci, kita mau nyari apa,
itu keluar tuh langsung, bahkan PDF-nya dari koran itu kita juga bisa ngeliat dari tahun 65 loh. 65 ya, Iya. 28 Juni ya. 28 Juni. Jadi sahabat Kompas yang mau cari data-data mengenai Indonesia nggak perlu sampai ke Leiden, ke negeri Belanda, cukup ke Palmerah aja. Palmerah aja. Udah Dan ini ya. itu Udah unik ada. loh sebenarnya, karena ketika kita bukan hanya tahu informasinya, tapi kayak kita tuh bisa ngebaca transformasinya tuh Iya. seperti apa. Kalau kita sekarang kan bahasa-bahasa itu sudah disempurnakan ya, ejaan yang disempurnakan. Itu lucu banget Mbak, karena Iya. baca berita koran yang dulu Gaya bahasanya tuh, beda. Iya, Iya. masih yang dengan pelafalan yang lama Benar, itu. benar. Jadi Saya juga banyak. pernah baca di yang lama-lama itu pencuri, pencopet ditangkap di Senen gitu. Wah, masih ada itu. Terus jangan lupa buat sahabat Kompas yang mungkin ngambil studinya di bidang marketing atau komunikasi, itu kalau mau ngelihat transformasi evolusi iklan Oh, cetak, iya. itu bisa lihat tuh iklan dari tahun 65, misalnya iklan shampoo lah, produk Sabun, ya. sabun lah, kemudian macam-macam lah, itu bisa kita lihat itu. Jadi ada ya transformasinya. bentuk botolnya dulu kayak apa, Botol, iya, bentuk bentuknya. bendanya seperti Seru lah. apa sekarang. Seru mengulik Iya, iya, iya. transformasi itu. Jadi banyak ya ini Iya, kekayaan. itu yang mungkin sahabat Kompas belum banyak tahu, karena itu Iya. tadi top of mind-nya selalu tentang Survei, survei, padahal ya. banyak sekali produk-produk Di balik yang itu. Litbang Kompas Dan lakukan. percayalah itu nggak ada di AI. Oh, itu gitu nggak ya, bisa digantikan nggak sama bisa AI. Betul, AI betul. mungkin kita bisa dapat data, kita bisa dapat gambar, tapi experience atau pengalaman kita buka Kompas, buka Koran, koran yang lama, yang halamannya udah Masih agak ada ya? coklat-coklat, masih ada dan masih masih ada bisa yang dibuka ya. koran edisi pertama ya. Ya, setidaknya sampai dengan saat ini itu kita masih bisa masuk, masih bisa ngeliat, masih bisa buka, masih bisa Melihat. pegang pakai tangan. Nggak tahu nanti mungkin 10 Kalau tahun udah lagi atau 20 tahun lagi kita harus barang langsung langka pakai, iya harus pakai sarung Belum tangan masuk. gitu. Iya. Sekarang masih bisa. Jadi mumpung Oke, masih jadi bisa mumpung dibuka, masih bisa main tuh ke Palmerah. Main ke Iya. Palmerah, terus kita bisa ikut mencerdaskan Indonesia dengan membaca clipping, membaca survei Litbang Kompas, atau mungkin mengikuti berita-berita di Harian Kompas. Dan ini aja ya kayaknya sementara ya dapur yang mau kita bongkar. Yang lainnya terus ikutin pemberitaan di Kompas dan Kompas ID. Terima kasih Mas Satrio dan Mbak Tina. Terima kasih juga. Terima kasih. Sampai jumpa.